Oke, saya ajak Anda untuk ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky ini ada saya kira fenomena yang sebenarnya tidak kalau di Indonesia tidak aneh, apalagi di rejimnya Pak Jokowi. Tapi ini tidak boleh terjadi ya. Para para menteri itu kan sekarang ini kan sudah jelas banyak yang berpihak gitu kan. Yang kelihatan sekali jelas bahwa Erick Thohir dia menyatakan bahwa dia waktu itu kan jadi yang ingat Bung Rocky yang waktu bikin geger lewat kakaknya, lewat Erick Thohir dan alumni Amerika Serikat yang mengklaim menguasai 30% perekonomian Indonesia dan dukung satu putaran kan. Itu saja dari situ udah jelas posisi Erick Thohir. Ini yang tadi malam itu Budi Ari. Walaupun kita tahu juga Budi Ari siapa karena dia bisa jadi menteri itu juga karena dia projo, tapi sebagai menteri tetap aja dia nggak boleh dia tak pakai baju atribut 02 dan kemudian hari di debat kecuali dia cuti ya begitu harusnya kan begitu Bung Rocky ya. Nah dan yang lain itu malah sekarang orang nyoroti kok tiba-tiba Pak Erick Thohir jadi kayak buzzer ini yang lagi teman sahabat kita Said Didu lagi uring-uringan nih, coba kita lihat videonya sebentar ya videonya Said Didu. Hari ini Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir membuat isu gorengan seakan-akan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ingin mengubah BUMN menjadi milik koperasi. Padahal yang terjadi adalah tim Amin mengundang pakar koperasi eksternal membahas tentang koperasi, dan salah satu pakar koperasi Suroto yang menyatakan bahwa BUMN sebaiknya dimiliki oleh koperasi. Jadi sama sekali tidak pernah ada sikap pasangan Amin untuk mengubah BUMN, karena pasangan Amin paham bahwa dasar hukum pembentukan BUMN itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itulah dasar hukum pembentukan BUMN. Juga Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 dan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Nah, yang menyatakan bahwa perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh negara itu baru dikatakan BUMN. Jadi adalah sangat naif apabila seorang menteri BUMN menyatakan bahwa BUMN dikuasai koperasi. Saya berharap Pak Erick Thohir berhentilah menggunakan jabatannya sebagai alat untuk bermain politik demi kepentingan politik, dan isu ini digunakan lagi untuk kepentingan politik yang sama sekali kita tahu bahwa itu bukan isu dari Amin. Kami curiga bahwa ahli koperasi yang bicara tersebut sebenarnya adalah selundupan untuk melakukan hal demikian untuk digoreng. Jadi sekali lagi Pak Erick Thohir, saya berharap Bapak berhenti menggunakan BUMN untuk kepentingan politik Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh Said Didu tadi dan Pak Erick Thohir ini mulai juga kayak modelnya Pak Zulkifli Hasan bilang bahwa kalau kalau nggak pilih Prabowo Gibran itu bakal diambil dihentikan bansos. Nah kalau ini kata Erick Thohir itu bakal ada PHK besar-besaran tuh kalau sampai BUMN diambil alih oleh koperasi begitu. Iya nih soal status BUMN kan di dalam undang-undang dasar kita itu BUMN adalah salah satu pemain di dalam ekonomi itu atau penggerak ekonomi. Ya. Tetapi BUMN tidak boleh memakai metode korporasi karena memang sudah diandalkan bahwa ekonomi juga pemain lainnya adalah korporasi perusahaan itu. Pemain ketiga namanya koperasi. Kan cuma itu pemain ekonomi di Indonesia kan. Jadi kalau Erick Thohir menganggap bahwa BUMN itu akan dijadikan koperasi, ya nggak mungkin, kok koperasi sudah ada. Yang saya kira yang dimaksudkan oleh Suroto, saya kenal Suroto cara berpikirnya adalah mengelola BUMN supaya jangan jadi pemeras rakyat. Kan yang terjadi begitu kan. Jadi justru untuk menyelamatkan BUMN yang sekarang nggak ada transparansi. Kalau koperasi kan lebih transparan tuh sistem manajemennya tuh. BUMN tidak boleh jadi korporasi, dan BUMN hari-hari ini sudah mengikuti pola korporasi sebagai badan hukum itu. Padahal ini badan hukum yang dimiliki oleh publik tuh. Negara menguasai
eh, perekonomian rakyat melalui BUMN. Tetapi filosofinya tetap BUMN itu milik rakyat, bukan milik Erick Thohir. Jadi kalau BUMN dibubarkan, bukan soal dibubarkan, BUMN itu nggak mungkin dibubarkan. Karena Ya. itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Ini Erick Thohir nggak ngerti juga Undang-Undang Dasar. Yang dimaksud oleh Suroto adalah menciptakan keterbukaan dalam BUMN. Jangan seperti ketika dikuasai Erick Thohir dipakai untuk cawe-cawe, untuk membiayai proyek-proyek ini yang dasarnya adalah politik. Kan itu intinya sebetulnya di situ tuh. Jadi kultur koperasi itu yang mesti melekat di BUMN, yaitu kultur keterbukaan. Itu saya kira prinsipnya itu. Ya. Oke, dan ini sekarang kita masuk ke soal, saya kira ini kaitannya masih dengan juga bagaimana sikap kampus ya, karena terus-menerus ini masih bergelombang ini, Bung Rocky ya, proses-proses dari kampus ya. Ini berkaitan dengan posisi para menteri, dan saya kira kita akhirnya tidak terlalu bisa menyalahkan Erick Thohir, tidak bisa terlalu menyalahkan Ari Budi, kalau dia juga kemudian terang-terangan berpihak, karena Pak Jokowinya juga udah terang-terangan berpihak kan begitu. Jadi semua soal pada akhirnya adalah keinginan Jokowi untuk mengerahkan seluruh asisten dan pembantu-pembantunya itu. Kan itu pembantu presiden, nggak mungkin Erick Thohir berani atau Budi Ari berani kalau Jokowi ada di pihak Ganjar. Nggak mungkin Budi Ari pergi ke Prabowo, pasti balik lagi ke Ganjar. Erick Thohir juga begitu kan. Jadi sinyal yang terang benderang Jokowi menginginkan seluruh kapasitas negara diarahkan ke Prabowo yang memang di dalamnya ada anaknya kan. Jadi semua hal yang kita bisa bayangkan, aturan hukum yang etika segala macam, ini dari awal udah dilanggar Jokowi. Pelanggaran pertama ketika Jokowi bahkan menyuruh tanda petik ketua MK meloloskan Gibran, apalagi itu kalau bukan semacam perintah langsung dari dinasti, dari kepala dinasti kan. Jadi Erick Thohir ini mainan Jokowi doang tuh, dan mungkin juga disuruh Jokowi, udah Erick Thohir kau bantuin Prabowo aja tuh, jangan berpikir lagi jadi calon wakil presiden karena sudah putuskan. Walaupun Erick Thohir itu kesel, tapi dia nggak bisa ucapkan kekesalan itu, dan sekarang disuruh lagi untuk mengasuh orang yang sebetulnya tempatnya adalah Erick Thohir sebagai wakil presiden yang serang ideologi Gibran tuh. Jadi kemampuan kita untuk melihat dari belakang layar, kita tahu bahwa semua ini didesain oleh Presiden Jokowi itu. Lain kalau Erick Thohir punya otonomi, punya partai sendiri, dan tidak ada sangkut pautnya dengan potensi disperindikan oleh KPK, kan itu lain tuh. Demikian juga Budi Menko yang Budi Ari itu teman saya, tapi soalnya kan bukan soal pertemanan, soal fungsi-fungsi yang harus dipertahankan untuk menjaga demokrasi itu dasarnya. Jadi pasti semua hal kita balikin lagi pada Jokowi. Jokowi lagi, memang Jokowi yang kepala dinasti. Oke, kita lihat ini gerakan dari kampus-kampus itu terus bergulir, Bung Rocky ya. Kalau bahkan kemarin kita kan bicara soal aliansi perguruan tinggi Muhammadiyah, aliansi perguruan Katolik dan sebagainya gitu. Tetapi kelihatannya sikap dari istana bergeming, Bung Rocky. Jadi buat mereka apa yang salah gitu. Bahkan orang seperti Ari Dwi Payana yang dia notabene adalah akademisi dari UGM juga sikapnya sama juga. Jadi saya kok ngelihat bahwa ini seperti seperti pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu gitu. Hal yang sama pernah dianalisis oleh Hannah Arendt waktu menguji pikiran di saat Hitler menguasai universitas di Jerman itu. Mengapa Heidegger yang profesor filosofi itu akhirnya mengabdi pada Hitler? Mengapa Carl Schmitt yang pikiran-pikiran demokrasinya itu menjadi pembicaraan publik akhirnya mengabdi pada Hitler? Hal yang sama di sini. Orang nggak bisa berpikir bagaimana mungkin istana itu tidak peka terhadap pikiran-pikiran kritis akademis. Jadi sebetulnya memang ketidakmampuan untuk menerangkan itu yang ada di kita tuh. Dan Hannah Arendt akhirnya menerangkan bahwa intelektual yang masuk istana itu memang sama seperti intelektual Hitler yang mengalami pendangkalan moral dan terutama pendangkalan cara berpikir kan. Jadi cara berpikir itu bisa menjadi dangkal karena ditulari oleh orang-orang dungu di sekitar situ. Itu aja keterangannya tuh. Ya. Jadi kita menganggap ya Jokowi nggak anggap itu sebagai berbahaya. Memang nggak perlu dianggap sebagai berbahaya. Hitler juga menganggap ya saya dipilih secara demokratis. Kendati di ujungnya dia menjadi otoriter. Demikian juga pembantu-pembantu Pak Jokowi, siapa namanya si di Pak Ari Dwi Payana. Iya atau Ari Dwi Payana ya.
atau Pak Pratikno segala macam kan. Kan jangankan mereka yang ada di situ yang setiap hari bergaul dengan Jokowi dan ketularan bahasa tubuh Jokowi atau dikendalikan secara hegemonik oleh kemampuan Jokowi menjanjikan sesuatu pada tim ini. Mereka yang bahkan agak jauh pun itu bisa kena sihir Jokowi kan. Jadi seolah-olah ini bahasa tubuh Jokowi ini dipersepsikan sebagai kalau bukan Jokowi siapa lagi akan menyelamatkan kita. Akhirnya pertimbangan-pertimbangan menjadi pertimbangan pragmatis kan. Dan sebetulnya itu yang menyebabkan juga Mahfud MD itu berpikir mungkin 3-4 kali itu sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur. Walaupun sampai sekarang dia tidak tegas-tegas mengatakan sudah mundur karena mesti pamit dari Jokowi. Tentu Jokowi mengirim sinyal juga pada Pak Mahfud tuh bahwa Anda kan saya besarkan nama Anda segala macam itu kan. Jadi intinya adalah ketidakcukupan kapasitas etis dari kabinet itu yang menyebabkan mereka akhirnya disandra oleh orang yang secara etis memang satu paket dengan keinginan untuk terus berkuasa. Tetapi nggak mungkin misalnya BEM di Indonesia itu disogok oleh Jokowi, nggak mungkin misalnya seluruh 180 universitasnya Muhammadiyah itu disogok oleh Jokowi, atau nggak mungkin misalnya profesor-profesor yang dari awal diam di UGM itu disogok oleh si Dipayana Ari ini atau oleh bahkan mantan rektornya Pak Pratikno. Itu tidak mungkin terjadi karena pikiran-pikiran yang ditumbuhkan dalam diskusi banyak dengan mahasiswa itu juga menggetarkan guru-guru besar ini kan. Dan peristiwa ini nggak mungkin ditahan lagi nih, nanti siang juga ITB. Jadi mungkin seluruh universitas negeri akhirnya akan berupaya untuk memperlihatkan bahwa kami tidak bersepakat dengan cara-cara otoriter Presiden Jokowi. Walaupun itu masih bahasa akademis, tetapi saya bisa bayangkan di forum untuk merumuskan deklarasi-deklarasi itu caci maki terhadap Jokowi itu dilakukan juga oleh para dosen. Ya, ya ini saya kira ya Bung Rocky, kalau toh katakanlah misalnya gitu, katakanlah Jokowi tetap bertahan sampai, dan karena apalagi kemudian hari pemilihan kan tinggal beberapa hari lagi gitu, tetapi tetap saja Jokowi mesti mewaspadai bahwa ini dampak secara elektoralnya, meskipun itu mereka tidak punya maksud itu ya tentu, dampak elektoralnya pasti sangat besar. Dan saya kira kalau melihat situasi semacam ini, satu putaran yang diinginkan Jokowi semakin menjauh. Dan kalau itu bergulir terus menjadi 2 putaran, itu ada waktu yang panjang. Ini kan menjadi akumulasi yang luar biasa, Bung Rocky. Tadi malam Pak Prabowo mengucapkan permintaan maaf, khususnya sebetulnya pada Anies tuh, bahwa dia harus mungkin mengevaluasi posisi dia yang terlalu lelah secara mental dan tidak mampu lagi untuk menemukan semacam keindahan di dalam relasi antara capres. Lalu Prabowo dengan tulus, saya kira bahasanya tulus itu, saya minta maaf pada Pak Anies karena peristiwa-peristiwa sebelumnya membuat seolah-olah debat di panggung itu adalah debat emosional. Itu juga satu sikap yang otentik dari Prabowo. Ada bagian otentik dari Prabowo yang kita kenal atau minimal saya kenal tuh. Tetapi Prabowo juga melihat bahwa gerakan masyarakat sipil ini sedang diarak sebetulnya oleh sejarah tuh. Jadi juga khawatir sebetulnya karena bagi Prabowo mungkin nggak Jokowi mengendalikan gerakan masyarakat sipil ini? Kan itu pertanyaan publik atau pertanyaan Prabowo sendiri kan. Prabowo sebagai orang yang terlatih membaca situasi, dia juga tahu bahwa kan ada problem nanti tuh. Kalau cewek-cewek Jokowi ini tidak dihentikan tuh. Tetapi nggak mungkin Prabowo tegur secara terus terang pada Jokowi. Karena masih ada semacam kesepakatan diam-diam mungkin tentang strategi kan. Tetapi Prabowo mengerti sebagai orang yang tahu tentang apa yang terjadi 98, apa yang terjadi di banyak negara yang dia pelajari sebetulnya, yaitu sosiologi kekerasan. Sangat mungkin juga dia mengerti bahwa gelombang demokratisasi itu memang sedang melanda Indonesia. Mengembalikan demokrasi yang pernah dibuat selama reformasi, tempat ketika Prabowo justru diuntungkan dengan reformasi itu, dia bisa balik jadi orang sipil untuk membuat partai politik yang sekarang kemudian dikerdilkan lagi oleh Jokowi yang menjadikan dia sebagai cantelan politik Jokowi untuk mencari aman setelah Jokowi lansir kan. Jadi ini pergulatan pikiran di Prabowo juga terbaca di atas panggung. Kelihatannya Prabowo lelah untuk mengolah dan mungkin berharap jangan sampai pertanyaan tentang mahasiswa atau guru-guru besar ini diajukan lalu dia harus membela diri. Susah bagi dia untuk menjawab itu kan. Jadi masalah-masalah ini sebetulnya yang membebani Prabowo di atas panggung juga kemarin tuh. Sehingga Prabowo memilih sikap untuk ya udahlah menerima keadaan dan tidak lagi berupaya untuk
apa namanya mencari punch untuk Anies terutama tuh, dan Anies kelihatannya juga paham itu. Jadi sinyal psikologi Prabowo dibaca oleh Anies, dan Ganjar yang nggak bisa baca sinyal itu tuh. Prabowo udah minta maaf, pasti dihajar juga oleh Ganjar itu kan. Dan Ganjar menghajar dengan cara yang brutal, yang sebetulnya itu poin dia, masalah dia itu bahwa Ganjar juga pelanggar HAM. Iya, ya, oke, ya itu kan Pak, tadinya kan kita semacam memberikan semacam apa clue juga kepada Pak Prabowo ya. Ini kalau Anies mempertanyakan soal apa yang terjadi di kampus, wah ini posisi Pak Prabowo jadi sangat sulit gitu ya. Tapi tadi malam itu secara mengejutkan tidak ditanyakan oleh Anies. Padahal sebenarnya dengan menanyakan itu Anies bisa mendapat semacam keuntungan elektoral karena dia akan mendapat simpati dari kampus. Tapi mengapa Anies tidak menanyakan itu, dan karena itu kemudian Pak Prabowo merasa juga harus berterima kasih gitu, Bung Rocky. Ya, saya lihat itu, saya lihat ada kesopanan politik pada Anies untuk mengetahui bahwa dulu guru-guru besar itu kan kebanyakan di 02 2019 tuh. Kita lihat bagaimana mobilisasi alumni ada di mana-mana. Saya berkali-kali diundang di situ untuk kasih ucapan, karena itu saya dianggap sebagai pro Prabowo, padahal saya diundang untuk memberi evaluasi terhadap perkembangan politik yang pada akhirnya masuk ke wilayah kampus tuh. Dan bagian-bagian itu sebetulnya yang mengingatkan kita bahwa Prabowo pernah sangat dekat dengan kampus. Karena ada forum rektor yang datang menyerahkan semacam dukungan pada Prabowo dan menganggap bahwa ini keputusan yang otentik untuk menjaga demokrasi. Tetapi sekarang Prabowo mengerti bahwa kok kampus itu akhirnya sepertinya mengambil posisi habis-habisan dengan dia tuh. Dan Prabowo merasa bahwa kalau Gibran nggak saya jadikan cawapres, mungkin kampus nggak akan semarah ini pada Prabowo kan. Kan memang deklarasi itu masih pakai kata-kata sopan, tetapi sebetulnya di belakang itu ada kemarahan. Pada siapa? Ya bukan pada Prabowo, tetapi pada Jokowi. Impact-nya ada pada Prabowo. Kalau Gibran dihilangkan sebagai faktor, ya mungkin kampus akan merasa oke, nggak ada otoritarian pada Pak Jokowi. Kan demokrasi ini dirusak oleh Jokowi karena Gibran diajukan sebagai calon wakil presiden Prabowo tanpa evaluasi etik. Kan itu dasarnya tuh. Nah soal etik inilah yang menjadi gangguan utama pada kalangan kampus. Kalau cuma soal pelanggaran konstitusi ya mungkin ya oke, itu tafsir ahli tata negara. Tapi ini anak presiden diajukan secara terang-terangan dan disengaja untuk disembunyikan diam-diam perencanaannya supaya bisa asuransikan pada Pak Prabowo. Ya Prabowo itu kebagian beban berat dari Jokowi, kebagian beban berat dari Golkar, dari PSI, dan akhirnya dia merasa ya bisa nggak saya dijamin oleh Pak Jokowi untuk satu putaran. Kan itu artinya kan jaminan Jokowi pada Prabowo, dan Prabowo mungkin mulai menganggap berat juga tuh. Nah, karena itu mungkin kehambalan Prabowo juga muncul dan merasa bahwa oke, kalkulasi bisa berubah nanti. Kalau beban itu terlalu dipaksakan pada Prabowo, beban mengangkat Gibran, beban mengangkat Kaisang sebagai ketua PSI, beban mengangkat Golkar, macam-macam. Kan itu semuanya dibawani pada Prabowo. Itu yang saya anggap dia mengalami kelelahan mental. Ya, ya. Dan saya kira ini penting ya. Saya kira Pak Prabowo mulai memberi sinyal-sinyal ya. Adanya semacam memberikan disasosiasi lah gitu ya, Bung Rocky ya. Ya itu sinyal itu, tapi mesti dicicil kan. Nah, ketakutan Ganjar adalah kalau misalnya Prabowo justru kasih sinyal pada Anies tuh, dan tadi malam kan sinyalnya justru bikin Ganjar cemas. Jangan-jangan Prabowo kasih sinyal dengan minta maaf pada Anies supaya putaran kedua itu masih masuk bersama Anies misalnya kan. Jadi sebetulnya kita lihat bagaimana kekonyolan itu ada di atas panggung, atau kepicikan justru diperlihatkan melalui narasi yang diucapkan oleh Ganjar. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Oke, salam kesehatan.